Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hasanah Novianti dari Prodi Manajemen Regular Plus dengan nomor NIM 2892150265 ingin membawakan materi tentang profil perusahaan Bank Sahabat Sampurna dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agus Colik SEMM. Profil Bank Sahabat Sampurna. Bank Sampurna didirikan pada tanggal 27 September 1990 berdasarkan Akte Notaris Nyonya Susana Zakaria SH nomor 95 dengan nama PT Dipo International Bank. Anggaran dasar bank telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 1990 melalui Surat Keputusan nomor C2-6534.HT.01.01 tahun 90 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI nomor 439 tambahan nomor 13 tanggal 13 Februari 1991. Bank beroperasi secara komersial tanggal 9 September 1991 sesuai izin usaha yang diberikan Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan nomor 668 pada tanggal 1 Juli 1991 berdasarkan Akta Notaris Ricardus Nangkih Sinulinga SH nomor 68 tanggal 5 Februari 1996 dan Akte Notaris Haji Muhammad Afdal Ghazali SH nomor 302 tanggal 16 Oktober 1997 dilakukan perubahan nama bank menjadi PT Bank Dipo Internasional sekaligus penyesuaian anggaran dasar bank sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 17 Desember 1997 melalui Surat Keputusan nomor C2-13320 pada tahun 1997 yang diumumkan pada Berita Republik Indonesia nomor 5675 tambahan nomor 80 tanggal 6 Oktober 1998. Lalu pada tanggal 5 Februari 2008, PT Pahalamas Sejahtera yang merupakan pemegang saham pengendali PT Bank Dipo Internasional menandatangani perjanjian pembelian dan penjualan saham bersyarat dengan Grup Sampurna Strategi melalui Orhin Distribution Network Pte Ltd terkait pembelian saham PT Bank Dipo Internasional. Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham Bank nomor 65 tanggal 22 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Arikanti Natakusuma SH telah dilakukan perubahan modal dasar bank menjadi 400 miliar. Sekaligus dilakukan penyesuaian anggaran dasar bank sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persaingan terbatas. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU 31043 tahun 2008 pada tanggal 6 Juni 2008. Pada saat itu, krisis keuangan global terjadi dan proses akuisisi. Pada periode penundaan tersebut, Grup Sampurna Strategik tetap membantu para pengusaha UMKM dengan membangun bisnis di bidang finansial melalui pendirian Koperasi Mitra Sejati atau Sahabat UKM pada tahun 2008. Dalam periode 2008 sampai 2010, perkembangan dan pertumbuhan Sahabat UKM cukup signifikan dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Pada periode tahun 2009 sampai 2015, Sahabat UKM yang kini berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati telah memiliki 120 kantor
yang tersebar di Jakarta, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan. Selepas krisis keuangan global di tahun 2010, proses akuisisi terhadap PT Bank Depo Internasional dilanjutkan. Bersamaan dengan itu, secara paralel juga telah dilakukan perubahan pihak yang mengakuisisi saham bank dari Orient Distribution Network (PTL) Ltd menjadi kepada PT Sampurna Investama pada bulan Mei 2011. Proses akuisisi telah diselesaikan. Perubahan nama bank berdasarkan akte penyataan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 52 tanggal 28 Desember 2011 dari Notaris Asoya Tam SH MKM dilakukan perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Sahabat Sampurna, termasuk perubahan logo bank yang mencerminkan logo grup Sampurna Strategi. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU 02080 pada tanggal 13 Januari 2012 dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 14 pada tanggal 22 Februari 2012. Kantor pusat bank berlokasi di Gedung Sampurna Strategic Square, lantai mezanin, Menara Utara, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 45, Jakarta 12930 yang memiliki 16 kantor cabang yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Bandung, Makassar, Samarinda, Rantau Prapat, Palopo, Sorong, dan Jayapura. Di samping itu, terdapat 5 kantor cabang pembantu yang tersebar di Jakarta, yaitu kantor cabang pembantu di Puri Indah, Pluit, Kelapa Gading, Fatmawati, serta di Palembang, yaitu Tugu Mulyo. Lalu produknya. Ada 3 jenis produk yang disediakan Bank Sampurna, yaitu pinjaman UKM, konsumer, dan institusi keuangan. Dalam ketiganya, ada pembagian lagi di antaranya. Yang pertama, pinjaman UMKM yang terdiri atas kredit mikro, kredit UKM atau pinjaman tunai, dan pinjaman non-tunai. Lalu program supplier financing, buyer financing, contractor financing, atau kredit alat berat. Lalu selanjutnya probis. Lalu yang kedua adalah konsumer. Konsumer itu terdiri dari tabungan, jadi hasil tinggi, hasil bisnis tinggi, Sampurna Hati, Saku. Lalu ada giro, ada deposito. Yang ketiga adalah institusi keuangan, pembiayaan ya, BPR dan koperasi, lembaga keuangan non-bank, koperasi karyawan, dan KUD. Lalu solusi produk dan layanan perbankan berbasis digital, kami terus berinovasi serta berinisiatif mengembangkan layanan transaksi perbankan digital dengan mengoptimalkan teknologi sistem berupa berbagai produk dan layanan digital dengan format dan messaging integrasi teknik yang kami sediakan. Lalu selanjutnya ada virtual account host to host, yaitu menyediakan solusi transaksi finansial dan non-finansial bagi nasabah korporasi agar dapat menerima pembayaran dari pihak lain dan mengidentifikasikan penerimaan pembayaran serta transaksi pengiriman dana dalam bentuk rekening virtual, sehingga mempermudah dalam melakukan rekonsiliasi dan proses bisnis. Lalu selanjutnya ada rekening dana lender, memberikan solusi pembukaan rekening tabungan khusus bagi perdana atau lender secara online dan dapat melakukan pembiayaan, pendanaan, penyetoran dana, penerimaan dan pembayaran dan penarikan dana di platform penyelenggara peer-to-peer lending. Layanan ini dapat diintegrasikan dengan sistem nasabah korporasi. Lalu selanjutnya ada corporate debit card, memberikan solusi untuk nasabah korporasi melakukan transaksi dengan menggunakan kartu ATM atau debit.
seperti tarik tunai, cek saldo, transfer, serta pembayaran di terminal ATM dan edisi melalui jaringan GPN. Tersedia aplikasi card manajemen sistem yang dapat diintegrasikan dengan sistem nasabah koperasi. Selanjutnya adalah digital onboard. Lalu selanjutnya ada Sampurna Mobile Banking. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.